Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Geni Mahaputri selaku moderator kelompok 6 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya dari kelompok 6 dengan anggota Febi Wahyu Ariska. Silakan saya hello kepada teman-teman. Dan selanjutnya Fiska Septi Meldi. Dan yang terakhir itu Gita Sundari. Halo. Nah, langsung saja ke pembahasan kita pada topik perkuliahan pada pertemuan hari ini mengenai pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen sistem pendidikan. Nah, lanjut kepada topik pembahasannya, saudara saya. Nah, pada bagian A, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, kita berlanjut dari pengertian pendidikan itu sendiri. Pendidikan atau pedagogik secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata peis yang artinya anak, dan again yang diartikan membimbing. Jadi sederhananya adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan secara definitif, pendidikan atau pedagogik adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan secara sadar atau secara sengaja yang dilakukan oleh dewasa kepada orang yang belum dewasa sehingga timbul hubungan antara keduanya yang bertujuan untuk mendewasakannya. Lanjut. Nah, dalam kajian yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan sebagai berikut, yaitu pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar maksud saya, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979 menjelaskan pula pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur, kurikulum, dan peralatan atau fasilitas. Pendidikan adalah usaha sadar atau berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara seperti yang kita katakan di atas tadi. Nah, lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan yaitu bagian B, yaitu pengertian sistem. Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1979 menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur atau jenjang. Pendidikan merupakan sistem terbuka di mana berjalannya sistem pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal saja, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal sebagai suprasistemnya. Lanjut. Nah, di sini kita membawa beberapa definisi sistem menurut para ahli, yaitu yang pertama ialah sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, di mana suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Ini dikemukakan oleh Tatang M. Amirin pada tahun 1992 nomor 10. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem merupakan himpunan atau komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu ada sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah,
Yang keempat yaitu ada sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak yang saling membantu untuk mencakupi suatu hasil atau produk. Contohnya saja tubuh manusia yang merupakan satu jaringan daging, otak, urat, dan lain-lain yang komponen mempunyai fungsi masing-masing, yang satu dengan yang lainnya, dan saling berkaitan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut. Nah, banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan arti dari kata sistem ini. Sistem di atas yang sudah saya jelaskan tadi, maka disimpulkan diantaranya ialah sebagai berikut. Ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu sistem adalah suatu kebetulan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau panduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Nah, yang kedua yaitu poinnya ialah sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu sistem merupakan suatu himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sekian pembacaan materi dari saya selaku moderator. Selanjutnya pembacaan materi kedua yaitu akan dibacakan oleh rekan saya Feby Wahyu Ariska. Kepada rekan saya Feby, disilakan. Baiklah, saya Feby Wahyu Ariska akan membacakan materi tentang ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem yang pertama yaitu sistem merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. Yang kedua, kesatuan terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh. Ketiga, masing-masing komponen memiliki fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, yaitu materi tentang unsur-unsur sistem pendidikan. Yang pertama yaitu raw input, artinya individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses. Yang kedua yaitu pendidikan. Input pokok dalam sistem pendidikan adalah dasar pendidikan, tujuan pendidikan, serta peserta didik. Yang ketiga yaitu instrumental input, artinya segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan yang terdiri dari kurikulum, program, pendidik, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu environmental input, artinya yang berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu output, yaitu peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku. Output pada sistem pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Adapun output pada sistem pendidikan ada dua, yaitu yang pertama, lulusan atau tamatan. Lulusan pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Dan yang kedua yaitu putus sekolah. Kadangkala proses komponen-komponen pendidikan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sebab adanya hambatan yang ada pada komponen-komponen tersebut, sehingga membuat peserta didik yang menjadi input dalam sistem pendidikan akan berhenti untuk melangsungkan pendidikan, atau dikenal juga dengan nama putus sekolah. Selanjutnya, yang kedua yaitu B, komponen sistem pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.
Dengan demikian, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Feby, sebagai pembicara kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk pembacaan materi selanjutnya, yaitu Gita Sundari. Kepada Gita Sundari, disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu komponen kedua dari pendidikan sebagai sistem, yaitu peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam taraf perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang dewasa sekitarnya. Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga mulai. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gita Sundari. Kepada Gita Sundari, disilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang komponen pendidikan sebagai sistem, yaitu yang peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak yang masih dalam tahap perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa, tetapi masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Anak didik atau peserta didik semuanya menjadi salah satu subsistem dalam sistem pendidikan. Keberadaan peserta didik dalam sistem pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk berlangsungnya aktivitas pendidikan. Tanpa peserta didik, pendidikan tidak mungkin berjalan, sebab tidak ada gunanya guru tanpa anak didik. Komponen yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan usaha yang sangat maksimal. Itulah sebabnya tujuan itu dibuat berjenjang seperti anak tangga. Untuk mencapai anak tangga paling atas harus melalui anak tangga di bawahnya sebelum melaksanakan sebuah aktivitas. Termasuk pendidikan yang pertama harus ditetapkan adalah tujuan. Tujuan ini berfungsi untuk, yaitu yang pertama mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, memberi nilai pada usaha. Jika fungsi tujuan di atas di bawah ke dalam aktivitas pendidikan, maka fungsi tujuan pendidikan adalah sebagai batas atau ukuran apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Tujuan pendidikan juga mengarahkan aktivitas pendidikan sehingga tidak salah arah. Tujuan pendidikan harus ditetapkan secara berjenjang sehingga mudah diukur. Dalam aktivitas pendidikan ditetapkan tujuan-tujuan antara yang diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu metode dan alat pendidikan. Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar yang bertujuan yang hendak dicapai. Semakin tepat metode yang digunakan oleh guru, maka pembelajaran akan semakin baik. Berikut beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu satu, metode diktatorial yang bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar manusia, sehingga pendidikan bersifat maha kuasa. Yang kedua, metode liberal.
bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar atau kodrat ada pada diri manusia. Yang ketiga, metode demokratis, bersumber dari teori konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Sedangkan alat pendidikan adalah segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi alat pendidikan dapat alat dari suatu alat, yaitu alat pendidikan. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut dengan alat pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Gita Sundari. Selanjutnya pembicara materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, Fiska Septimaldi. Kepada Fiska, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yaitu tentang komponen sistem pendidikan yang kelima, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak, yang dapat memberikan pengaruh terhadap anak, baik sikap, perasaan, atau bahkan keyakinan agamanya, misalnya lingkungan pergaulan. Lingkungan non-sosial adalah lingkungan alam sekitar berupa benda atau situasi, misalnya keadaan ruangan, sebagainya, yang dapat memberikan pengaruh pada peserta didik. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu materi atau isi. PH Coms tahun 1982 mengemukakan 12 komponen pendidikan, yaitu 1. Tujuan dan prioritas. Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Kedua, peserta didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan umum pendidikan. Ketiga, manajemen atau pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. 4. Struktur dan jadwal waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. 5. Isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. 6. Guru dan pelaksana. Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan penyelenggaraan proses belajar untuk peserta didik. 7. Alat bantu belajar. Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik dan lebih bervariasi. 8. Fasilitas. Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. 9. Teknologi. Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang dimaksud dengan teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Ke-10, pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. 11, penelitian. Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu 12, biaya. Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Selanjutnya, Gita.
Nah, dari beberapa pengertian dan komponen-komponen sistem tersebut dapat diungkapkan bahwa sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sistem bertujuan bersama dan berorientasi pada tujuan. 2. Tujuan sistem dapat dijabarkan kepada beberapa fungsi. 3. Sistem memiliki komponen-komponen yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 4. Komponen-komponen sistem saling berkaitan dan ketergantungan satu sama lain. 5. Sistem memiliki aspek keterpaduan antar komponen. 6. Sistem memiliki mekanisme umpan balik. Dan terakhir, memproses masukan input menjadi keluaran atau output. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada pembaca materi terakhir yaitu Fisika Teknologi. Nah, sekian pembacaan materi untuk perkuliahan kita pada pertemuan ini dari kami kelompok 6. Mungkin untuk teman-teman untuk pemberian kritik, saran, dan penambahan materi mungkin bisa dilakukan di forum diskusi. Nah, di sana kami akan memberikan kolom untuk penambahan materi, kritik dan saran, lalu pertanyaan. Mungkin untuk lebih jelasnya kami akan memberikan sistemnya ketika perkuliahan sudah dimulai. Mungkin cukup sekian saja dari penampilan kami dari kelompok 6. Apabila ada salah dan janggalnya kami mohon maaf atau ada salah-salah kata ketika menyampaikan materi. Saya selaku moderator pamit undur diri dari pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.